Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahrul 04. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara untuk mendrat ulang atau ngebos drat ulang baut yang sudah selek ya. Di sini ada silinder head motor bit karbu. Nah, di sini dia masalahnya baut tutup headnya ini udah selek dua-duanya ya. Nah, di sini saya akan drat ulang untuk baut 10-nya lagi. Nah, di sini saya menyiapkan mata bornya ya. Ini untuk mata bor 12, berarti untuk mata bor 12 kita makainya ukuran 6 mili ya mata bornya. Nah, di sini untuk ngebosnya kita menggunakan baut yang sudah bolong begitu ya, baut khusus untuk bikin drat ulang biar supaya enak untuk pengeborannya nanti, enggak sulit dan enggak bakalan lama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengeboran untuk baut headnya ya. Untuk pengeboran kita menggunakan ukuran untuk mata bornya 6 mili ya, 6 mili supaya nanti untuk dratnya menggunakan baut 12. Nah, di sini saya akan bor dulu ya untuk headnya yang selek, baut headnya yang selek. Nah, untuk pengeborannya hati-hati ya, untuk pengeborannya di sini jangan sampai miring dan jangan terlalu dalam juga. Secukupnya aja, ketika udah mentok udah ya, kita jangan diterusin lagi. Nah, ini saya bor untuk bor 6 mili ya ini. Nah, udah saya bor, di sini saya akan tap. Nah, ini untuk gagang tapnya saya menggunakan ini supaya lebih enak. Sebenarnya untuk pakai kunci Inggris juga bisa, nggak apa-apa, gimana enaknya aja. Nah, untuk tapnya itu sendiri saya menggunakan tap M8 ya, untuk nantinya menggunakan baut 12 untuk pengebosannya. Nah, di sini saya tap dulu yang satu. Nah, untuk pengetapannya itu sendiri diusahakan harus lurus ya teman-teman, harus lurus dan jangan terlalu kencang-kencang, harus secara bolak-balik kita pengetapannya. Nah, seperti ini ya, takutnya kalau kita terlalu kencang, nah nanti tapnya bisa patah ya, soalnya di sini rawan patah dan rawan jebol juga untuk silindernya. Nah, ini yang satu udah saya tap, udah beres, tinggal yang satunya lagi. Nah, sama juga kayak tadi, untuk pengetapannya jangan sampai miring ya teman-teman, diusahakan harus lurus. Nah, seperti ini, ketika lurus dia enggak bakalan terlalu seret juga. Untuk pengetapannya bisa dibilang akan lebih mudah dan agak lebih lancar untuk pengetapannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau untuk pengetapannya kita harus dibolak-balik, jangan langsung diputar, takutnya patah untuk tapannya. Ketika kalau tapannya kita udah keras, itu tandanya tapannya untuk lubangnya itu sendiri udah mentok ya, udah mentok ke bawah. Nah, ini udah kelar, saya copotin lagi mata tapnya. Nah, ini udah kelar. Nah, jangan lupa kita bersihin bekas tapannya ya. Kebanyakan kalau udah di tap, di dalamnya itu masih ada gram-gram bekas tapannya ya. Nah, di sini saya akan menyiapkan lem Korea ya untuk perekatan buat bautnya nanti supaya tidak mudah copot dan kuat. Nah, di sini saya meneteskan secukupnya saja, jangan terlalu banyak-banyak di lubang silindernya. Nah, ini saya kasih lem juga di bautnya
Untuk bautnya itu sendiri bisa menggunakan baut yang biasa ya, nggak ada lubangnya nggak apa-apa, cuman nanti prosesnya agak lama sedikit. Di sini saya menggunakan baut yang udah khusus, dalamnya itu udah bolong ya, supaya untuk pengeborannya nanti dia bisa lurus. Nah, di sini saya akan kencengin dulu. Di sini jangan terlalu kenceng-kenceng ya, secukupnya aja. Takutnya di sini untuk silindernya jebol, soalnya tipis ya. Nah, di sini kalau udah saya pasang, udah pas, saya gerinda potong untuk bautnya. Nah, tinggal yang satunya lagi ya, sama seperti tadi dikasih lem. Sebenarnya untuk pakai lem besi ataupun lem apa juga bisa aja ya. Kalau menurut saya pakai lem Korea ini lebih kuat ya teman-teman. Nah, saya masukin lagi. Jadi sini menggunakan kunci Inggris ya untuk pengencangannya. Nah, untuk pengencangannya jangan sampai terlalu kencang-kencang juga ya teman-teman, takutnya yang jebol headnya untuk bautnya itu sendiri ya. Nanti kalau udah jebol ataupun selek lagi bisa bakalan lebih ribet ya, bisa kemudian bisa dicor. Nah, di sini saya potong lagi untuk bautnya sama seperti tadi. Diusahakan harus benar-benar rapi ya. Nah, di sini saya akan meratakan permukaan atasnya bekas tadi baut 12 ya, itu baut 12. Kita ratakan atas permukaan atasnya biar supaya nanti enak untuk pengeboran ulangnya lagi ya. Nah, kita ratakan, kita balik dulu ya biar lebih enak yang sebelahnya lagi. Di sini saya peletakannya digencet saja di ragum supaya tidak banyak bergerak untuk headnya, biar lebih enak juga, bisa lebih presisi ya, bisa lurus dan mulus buat nantinya. Nah, ini udah rapi untuk permukaan atasnya. Di sini saya akan bor lagi untuk bautnya. Saya menggunakan bor 5 mili ya teman-teman, supaya nanti untuk pengetapan ulangnya menggunakan baut 10. Nah, ini saya bor, dan sama kayak tadi ya, untuk pengeborannya harus lurus dan jangan terlalu dalam. Takutnya kalau terlalu dalam bisa bolong ke bawah ya. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah juga, cuman saya biasanya enggak terlalu dalam juga, secukupnya aja. Nah, ini udah saya bor, mata bornya 5 mili ya. Nah, ini untuk dratnya, untuk tapanya saya menggunakan tap 6 mili ya. Nah, ini untuk tapnya menggunakan tap 6 mili. Jangan lupa kasih pelumas sedikit supaya agak lancar. Nah, di sini saya tap, dan di sini kalau untuk pengetapannya harus hati-hati ya teman-teman, soalnya untuk mata tapnya sendiri itu untuk tap 6 mili ini sangat kecil ya, rawan patah. Nah, di sini saya tap. Untuk pengetapannya sama seperti tadi, pelan-pelan dan jangan langsung diputar langsung ya, harus putar balik kayak gini supaya lebih enak dan lebih lancar untuk lubang bautnya nanti. Terus saja diulang-ulang kayak gitu sampai dia udah mentok ke bawah lubang headnya ya, lubang bautnya. Nah, terus saja diulangi kayak gini. Ini pakai tapnya 6 mili ya teman-teman, supaya nanti bisa dipakein baut 10 lagi, baut topi 10 lagi, seperti awal lagi ya teman-teman. Soalnya kan tadi ini
lubang bautnya udah dol, sudah nggak bisa dipakein pakai baut khusus ya. Kalau ini bautnya khusus, ada topinya dan ada o-ringnya juga untuk motor Beat, untuk motor-motor matic. Nah, di sini udah, yang satunya lagi kita bersihin lagi, kita semprot lagi. Nah, tinggal yang satunya lagi ya, kita bikin rat. Soalnya ini dua-duanya dol, teman-teman. Nah, seperti tadi juga ya, untuk pengetapannya pelan-pelan dan harus lurus ya, teman-teman. Sebenarnya untuk menggunakan kunci Inggris juga nggak apa-apa. Kalau saya di sini karena ada alatnya untuk tapanya, jadi saya menggunakan ini saja supaya lebih enak dan lebih cepat dan lebih lancar ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal sedikit lagi. Usahakan tapnya itu jangan sampai patah ya, teman-teman. Kalau sampai patah dia bisa ribet juga buat nantinya ya. Nah, ini udah mulai enak, udah pas dan udah beres ya. Nah, sekarang kita copotin lagi tapanya. Nah, ini udah kelar ya, teman-teman. Baru kita semprotin lagi dan bersihin lagi untuk daleman bautnya. Nah, di sini saya menggunakan tuner untuk merapikan permukaan atasnya supaya lebih rapi. Nah, di sini tunernya saya menggunakan tuner yang bulat sedikit aja ya, teman-teman, untuk bagian permukaan atasnya saja supaya kelihatan lebih rapi seperti kayak baru ya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya tuner. Nah, di sini saya terus gerinda lagi, dirapiin lagi sedikit-sedikit saja ya, atasnya saja, teman-teman, supaya tidak ini ya, supaya kelihatan rapi aja, teman-teman. Nah, di sini sudah kelar. Nah, kita coba masukin untuk bautnya ya. Bautnya dia modelnya seperti ini untuk motor Beat karbu ya. Nah, ini udah lancar, udah enak, dan yang satunya lagi sama nih, udah enak, udah bisa dipasang lagi kembali ya, teman-teman. Nah, ini udah kelar tuh. Nah, seperti ini ya bautnya untuk baut tutup head motor matic Beat. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Nah, udah mulus lagi seperti baru dan bisa digunakan kembali untuk baut 10-nya. Untuk tadi ini dol sekali ya, teman-teman. Nah, sampai di sini videonya. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.